Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping UDT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, ya ini baru IPO-nya baru muncul di EIPO gitu. Udah ada yang nanya gitu ya. Bang, berapa harga wajar jelly? Nah, kita coba bahas teman-teman di video ini. Tapi tayangnya nih kayaknya jauh di depan ya guys ya. Ini kan kita bikin video tanggal 14. Karena saya udah dapat datanya teman-teman. Jadi saya udah bisa hitung perkiraan harga wajar dari jelly ini teman-teman. Nah, tunggu aja ya teman-teman. Kalau teman-teman pelanggan ya mungkin dapat video ini lebih awal kayak gitu. Nah, kita lihat di sini untuk jelly guys. Kita udah hitung ya untuk apa namanya? Valuasinya teman-teman di sini. Dan kalau kita lihat di sini W-nya ini AZ. Nah, AZ ini ya bisa dibilang kalau UW itu ratingnya 7/10 lah. Jadi kalau dibilang jelek enggak, bagus juga enggak. Kayak gitu teman-teman ya si AZ ini. Karena AZ ini kalau kita lihat terpantau dia itu IPO-nya tuh suka nebeng. Ya nebeng. Jadi enggak berdiri sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi barengan dia ngikut ngimbrung kayak gitu. Nah, si AZ ini dia kalau ngipoin ya jadi utama ya, underwriter utama tuh di Mora, ADCP dan Dharma itu ADCP dan Dharmanya ini kurang bagus guys. Walaupun Moranya naik ya, cuman sebenarnya kalau dia jadi yang utama tuh kurang bagus. Tapi kalau dia nebeng jadi bagus kayak gitu guys ya. Pinter nebeng dia. Nah, kita lihat untuk si AZ ini jadi UW tunggalnya si Jelly. Nah, semoga aja nih, saya ngomong semoga aja, nanti UE-nya nambah ya guys. Nanti kalau UE-nya di IPO ini nambah, nanti kita akan infokan kayak gitu. Untuk saat ini baru si AZ doang, tapi saya berharap ini nambah ya minimal 2 lah. UE-nya tambah yang bagus 1 gitu, biar macam kayak yang udah kayak gitu saat si AZ ini bergabung sama yang lain tuh bagus kayak gitu. Oke ya guys ya, nah coba kita akan hitung teman-teman ya perkiraan harga wajar dari jelly nih, perkiraannya berapa? Karena IPO-nya di 900 ya yang paling rendah ya. Apakah itu sangat mahal? Nah mungkin kalau kita lihat data-datanya nih kayaknya udah mahal banget ya. Contohnya misalnya PBV-nya 6. Wah mahal bang, PBV-nya 6 bang. Harga bukunya cuma 145. Wah udah mahal banget nih. Belum tentu guys, belum tentu ya. Kita harus hitung dulu ya perkiraan harga wajarnya. Kalau harga wajar itu kan kalau IPO kan proyeksi. Kalau IPO itu kan proyeksi guys ya, harga wajar ke depannya kira-kira tuh berapa sih kayak gitu ya untuk harga wajarnya ke depannya. Karena kalau perusahaan yang IPO itu akan dapat dana segar guys. Nah, dana segar itu bisa dilakukan untuk memperluas pangsa pasar untuk ekspansi juga bisa, untuk memperbanyak produksi juga bisa. Nah, kalau produksinya lebih banyak, ekspansinya lebih luas, otomatis akan perusahaannya kan bertumbuh kayak gitu. Nah, jadi IPO ini juga salah satu cara untuk perusahaan itu bertumbuh, teman-teman. Nah, kita berharap semoga aja jelly ini bertumbuh nantinya. Nah, ini perkiraan pertumbuhannya itu berapa sih? Nah, coba kita hitung dari harga wajar si jelly. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang pengen join STS rekomendasi, kita masih open kok ya di bulan Juli, jangan sampai kelewat karena Juli ini juga IPO-nya ada 3 kemungkinan ya. Nah, jadi kita bareng-bareng ikut IPO tentunya ya. 3 IPO di Juli. Ini baru keluar si jelly, nanti ada 2 lagi nyusul, teman-teman. Dan selain teman-teman kita bareng-bareng IPO, teman-teman juga akan dapat 2 grup ini ya, dan teman-teman akan dapat rekomnya. Nah, contohnya nih kemarin hari Jumat nih di STS Juni nih guys ya. Kita dapat cuan di Kuas, BNBR, baik. Wow, mantap ya. Terus untuk si swingnya kita dapat Tower, SIP Kalbe itu. Nah, kalau bagi teman-teman yang suka nge-swing yang kerja gitu ya dan pengen dapat profit di saham, ikutlah yang swing aja.
itu lebih aman, lebih tenang. Nah, kalau teman-teman misalnya ada waktu buat trading, ya ikutlah yang menu biasa kayak gini. Jadi ada 2 pilihan, bisa ambil salah satu atau dua-duanya. Langsung catat aja guys, kontak ada di situ teman-teman ya. Untuk tanya-tanya boleh atau langsung join aja, kita langsung undang ke 2 grupnya. Nah, kita akan coba hitung proyeksi dari harga wajar ya, saham Jelly yang mau IPO nih. Nah, kita masukin harga bukunya di sini teman-teman. Nah, ini harga bukunya 145,52. Oke ya. Terus untuk PBV-nya kita lihat di sini 6,18. Oke. Untuk di sini untuk harga saat ininya kita taruh yang 900 ya guys, yang terbawah ya. Oke, terus ROE-nya di sini 26,82. 26,82. Oke. Nah, kita ngasih proyeksi dari kenaikannya teman-teman ya. Di sini kita lihat 26 berarti 36,82. Oke. Terus 46,8. Sabar ya guys. Oke, kita anggap naik 10% ya guys ya. Nah, kita akan hitung harga wajarnya teman-teman. Inilah harga wajar dari saham Jelly. Nah, ternyata harga wajar dari saham Jelly itu di harga 600 teman-teman ya. Dengan PBV wajar tuh 4 untuk saat ini teman-teman. Wow, karena nanti ini juga belum hitungan saya ini belum masuk dana IPO-nya ya guys ya. Nah, kemungkinan di tahun depan tuh dana IPO-nya masuk dan PBV-nya tuh akan turun nantinya. Nah, makanya harga wajar itu jadi 4 kayak gitu teman-teman PBV-nya. Segini teman-teman ya perkiraan harga wajar dari kita nih setelah hitung harga wajarnya ternyata di 600. Nah, sekarang IPO-nya di 1000, 900 sampai 1000. Ya sebetulnya masih oke lah kayak gitu teman-teman ya di harga tersebut. Jadi nggak mahal-mahal banget ya, nggak masuk akal tuh nggak IPO ini. Ya mahal iya, di atas harga wajar kayak gitu ya. Cuman nggak sampai mahal banget. Nah, kalau misalnya nih IPO-nya di harga 2000, nah itu baru mahal banget gitu ya. Ini mahal-mahal biasa lah. Bisa dibilang masih bisa kita tolerir. Masih bisa kita toleransi lah harganya kayak gitu ya. Kalau misalnya dia deal di harga 900 atau di harga 1000 kayak gitu, teman-teman ya. Jadi masih aman seharusnya guys ya menurut perhitungan kita. Perhitungan saya ini objektif ya, teman-teman ya. Dan ini disclaimer on ya. Nggak pom-pom juga, saya nggak ada untungnya juga saya ngepom-pom saham ini gitu ya, karena memang saya juga belum punya sahamnya gitu. Jadi kita ngomong objektif aja kayak gitu teman-teman. Oke ya, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju harga wajar Jelly itu di sini? Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Cuan, we be getting money. Cuan.